Saat ini kita sudah berada di era robotika, jaringan 5G dan industri 4.0 yang sangat memungkinkan kita untuk mengendalikan banyak device melalui jaringan internet atau yang biasa kita kenal dengan Internet of Things. Dan salah satu device yang bisa kita kendalikan tersebut adalah robot. Pada episode kali ini, saya Iqbal Maulana Sakti akan membagikan bagaimana cara membuat robot lengan dengan pengendali jarak jauh dan menanamkan artificial intelligence sederhana agar robot tersebut juga bisa membaca warna. Dimulai dari mendesain robot, memilih bahan untuk robot, memvisualkan robot ke dalam bentuk 3 dimensi, mencetak bodi robot menggunakan mesin laser cutting, memilih CPU dan membuat rangkaian robot yang lebih cerdas, hingga merakit robot yang sebenarnya. Jadi langsung saja check this video and let's go. Halo semuanya, dengan saya Iqbal Maulana Sakti. Selamat datang di IMS. Di dunia industri, robot lengan sudah menjadi hal yang sangat familiar. Dengan pemanfaatan robot lengan ini, pabrik bisa sangat meningkatkan tingkat produktivitasnya. Contoh pada pabrik otomotif, elektronik, dan pertambangan. Robot lengan ini memiliki beberapa tingkat jarak kebebasan atau yang biasa disebut dengan degree of freedom. Contohnya adalah pada lengan tangan kita. Di lengan tangan kita ada 4 degree of freedom. Di antaranya adalah bahu 1, siku 2, pergelangan tangan kita 3, dan jari jemari kita 4. Jadi totalnya ada 4 DOF. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara saya membuat robot lengan dengan total memiliki jarak kebebasan sebanyak 6 DOF. Dan robot ini bisa kita kendalikan secara wireless atau kendali jarak jauh. Dan spesialnya di sini saya juga menanamkan artificial intelligence sederhana sehingga robot ini bisa membaca beberapa warna. Langsung saja kita ke proses yang pertama. Pada proses pertama ini adalah mencari referensi desain robot yang akan kita buat. Karena di sini saya akan membuat robot lengan 6 DOF, langsung saja googling dengan kata kunci robot lengan 5 dan 6 DOF. Simpan terlebih dahulu gambar-gambar robot yang ingin kalian desain. Kemudian buat sketch kasarnya terlebih dahulu di atas kertas. Di sini usahakan cari gambar robot sesuai dengan keinginan kalian sebanyak mungkin. Karena ada beberapa desain yang bisa kita ambil di bagian tertentu. Contohnya sumber A kita bisa ambil bagian desain base-nya, sumber B kita bisa ambil bagian desain lengan atasnya, sumber C kita bisa ambil bagian desain capitnya, dan seterusnya. Kemudian modifikasi sedikit sehingga akan membentuk format robot baru eksklusif dari desain kita sendiri. Pada proses kedua ini adalah mendesain bodi robot menggunakan software pengolah vektor. Setelah kalian sudah membuat desain kasarnya di atas kertas tadi, selanjutnya adalah memvektorkan desain tersebut menggunakan aplikasi pengolah vektor. Di sini kalian bisa menggunakan beberapa jenis software pengolah vektor. Contohnya CorelDRAW atau Inkscape. Di sini saya menggunakan software dari Adobe yaitu Adobe Illustrator untuk memvektorkan desain sketch saya. Kemudian kita ke proses selanjutnya yaitu memvisualkan desain robot ke dalam bentuk 3 dimensi. Pada proses ketiga ini adalah memvisualkan desain robot ke dalam bentuk 3 dimensi. Setelah desain vektor tadi sudah selesai, selanjutnya adalah mengkonversi desain tersebut ke dalam bentuk 3 dimensi. Fungsinya adalah agar kita dapat gambaran visual robot yang nantinya kurang lebih akan sama dengan bentuk aslinya yang akan kita cetak. Dan juga kita bisa meminimalisir kesalahan desain sebelum kita cetak menggunakan mesin laser cutting. Mana bisa kita koreksi dulu desain vektor tadi dengan visual 3 dimensi ini agar nantinya bisa meminimalkan kesalahan cetak dan meminimalkan membuang bahan akibat salah cetak tadi. Di sini saya menggunakan software bernama Cinema 4D untuk mengkonversi desain vektor ke dalam bentuk 3 dimensi. Kalian juga bisa menggunakan software pengolah 3 dimensi yang lain seperti SolidWorks atau 3D Max.
Selanjutnya adalah memilih bahan yang akan kita gunakan untuk body robot ini. Di sini ada beberapa pilihan bahan yang bisa kalian gunakan, seperti kayu MDF, plywood, atau kaca akrilik. Pada robot ini, bahan yang saya gunakan adalah kaca akrilik. Di pasaran banyak sekali jenis dari kaca akrilik ini, mulai dari warna hingga tingkat ketebalannya. Di sini saya menggunakan akrilik dengan ketebalan 3 mm. Tapi jika kalian ingin menggunakan akrilik dengan ketebalan seperti 4 mm atau 5 mm, itu juga bisa. Malah lebih bagus untuk tingkat durability dari body robot itu sendiri. Memang rekomendasi untuk body robot lengan ini menggunakan ketebalan akrilik di 4 mm, dan tidak saya sarankan untuk memilih akrilik dengan ketebalan di bawah 3 mm karena takutnya resiko mudah pecah. Oke, setelah pemilihan bahan sudah selesai, selanjutnya adalah mencetak body robot ini menggunakan mesin laser cutting. Di sini jika kalian tidak mempunyai mesin laser cutting, kalian bisa memakai jasa mesin dari laser cutting itu. Pakai jasa cuttingnya saja dan bahannya dari kalian. Biasanya jasa laser cutting ini tersedia di percetakan yang ada di dekat di kota kalian. Dan biasanya tarifnya juga beda-beda, ada yang per menit, ada yang per senti. Kebanyakan untuk file format yang bisa dieksekusi oleh mesin laser cutting ini adalah berformat .cdr atau format save file dari CorelDRAW. Jika kalian tidak memakai software CorelDRAW seperti saya, lebih aman save as saja desain vektornya ke dalam bentuk PDF. Untuk CPU robot yang digunakan itu ada beberapa jenis. Di sini saya menggunakan produk dari Espressif, yaitu ISP8266 dengan tipe 12E. Untuk CPU robot ini biasa disebut dengan MCU atau Microcontroller Unit, atau yang lebih mudahnya kalian bisa menyebutnya dengan chipset. Karena di dalamnya ini itu sudah lengkap, tidak hanya CPU tetapi sudah ada memori RAM, flash memory, dan juga EEPROM dalam satu chip ini. Alasan saya memilih ESP8266 tipe 12E ini itu karena di dalam chipsetnya itu sudah include dengan WiFi, sehingga kita bisa menggunakan sebagai perangkat IoT ataupun perangkat pengendali jarak jauh. Kemudian bahasa yang digunakan untuk memprogram chipset ini itu bisa menggunakan bahasa C++ dan Python. Di sini saya memprogram chipset ini menggunakan software Arduino yang basisnya adalah bahasa pemrograman C++. Karena memang jika menggunakan Arduino itu komunitasnya sudah sangat besar dan populer, dan juga fitur dari library-nya ini juga sudah sangat banyak dan beragam, sehingga memprogram chipset ini menggunakan Arduino itu membuat lebih mudah. Oke, proses selanjutnya bagaimana cara saya membuat rangkaian PCB robot ini. Di robot lengan 6 DOF ini terdapat 3 bagian rangkaian utama, yaitu bagian sensor, kemudian bagian chipsetnya, dan terakhir adalah bagian mainboard utama robot ini. Untuk mendesain rangkaian robot ini, kalian bisa menggunakan beberapa software pengolah desain rangkaian PCB. Ada Proteus, ada Altium, dan seperti yang saya gunakan di sini adalah Eagle. Di sini yang spesial adalah saya mendesain rangkaian chipsetnya itu terpisah dengan rangkaian PCB mainboard utamanya, sehingga nantinya chipsetnya ini bisa dilepas pasang seperti tadi, dan kita bisa gunakan chipsetnya ini lagi di robot lengan yang lain nantinya. Mungkin di project robot lengan 4 DOF atau mungkin lebih sederhana di bawahnya, yaitu robot lengan 3 DOF. Kemudian saya juga membuat rangkaian sensor warna untuk robot ini agar bisa membaca warna. Desain-desain dari rangkaian PCB tadi itu di print di atas kertas khusus, kemudian ditransfer di atas PCB. Dan kemudian dilarutkan menggunakan cairan periklorid.
dan kemudian mensolder komponen-komponen yang dibutuhkan di atas PCB ini. Oke, langsung saja kita ke proses perakitan robot lengan 6 DOF ini. Di sini totalnya saya menggunakan 8 servo, diantaranya 5 servo metal gear dan 3 servo solid gear. Kemudian robot saya rakit total hingga menjadi utuh. Setelah perakitan robot sudah selesai, saatnya memprogram robot ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan software Arduino untuk membuat programnya. Kemudian untuk library-nya yang saya gunakan, di sini ada library servo, Wi-Fi, SyncTCP, dan web server. Kemudian pada bagian sensor, sederhana saja saya cukup menggunakan analog read seakan-akan sebagai EI, sebagai value pembaca warnanya. Kemudian setelah program selesai, saatnya mengupload program tersebut ke robot ini. Pada episode selanjutnya, saya akan membuat robot mobile penjelajah dengan kendali jarak jauh. Jadi silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video update terbaru di channel saya. Oke, selanjutnya adalah melakukan uji coba robot lengan ini. Pada uji coba robot ini, yang pertama saya menguji coba untuk kendali jarak jauhnya. Dan kendali jarak jauh dengan koneksi Wi-Fi ini berjalan dengan baik. Kemudian di sini saya juga membuat rancang bangun beban untuk robot ini dengan 3 kotak beban berwarna merah, kuning, dan hijau. Dan di sini saya siapkan track dengan sudut tertentu yang terdapat tulisan penempatan warna yang seharusnya kotak-kotak berwarna ini tepat diletakkan oleh robot lengan ini jika AI-nya jalan. Dan setelah saya kasih kotak berwarna merah di atas sensornya, robot ini berhasil membaca warna kotak tersebut dan menaruh kotak tersebut sesuai dengan track yang sudah dibuat. Begitu juga kotak berwarna hijau dan kuning. Baik, jadi itu ya bagaimana cara saya membuat robot lengan 6 DOF ini dengan kendali jarak jauh, dan saya tambahkan sensor dan beberapa baris program sehingga robot ini seakan-akan mempunyai AI yang bisa membaca warna. Demikian episode dari robot lengan remake ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Sekian dari saya, terima kasih and bye.